Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang penantian dan pengenalan yang benar. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan, agar kami semakin mengenal kebenaran Tuhan, semakin mengenal kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kami dan kami mampu menghidupinya. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Kolose pasal pertama ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ai ditotuh debatado naing maringanan di bagasan ibana sadok hagogok nai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, ada dua gambaran orang yang menantikan Tuhan di dalam Alkitab. Yang pertama adalah orang Farisi ahli Taurat ataupun Herodes. Yang kedua adalah orang Majus. Mereka sama-sama menantikan akan lahirnya sang juru selamat. Tetapi mereka berbeda ketika sang juru selamat datang. Apakah mereka tidak berangkat dari Alkitab? Atau jangan-jangan ada yang berangkat dari dongeng? Sebenarnya mereka sama-sama memahami Alkitab, belajar dari Alkitab, tetapi ada yang mengimani dan ada yang memahami. Orang Majus mengimani Alkitab sebagai kebenaran. Mereka percaya bahwa juru selamat itu akan lahir di tempat yang hina. Itu mereka imani. Sehingga tidak ada penolakan. Sehingga tidak ada merasa tidak nyaman ketika mereka harus menjumpai juru selamat itu di kandang domba. Karena mereka percaya bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab itu adalah sebuah kebenaran. Berbeda dengan orang Majus. Mereka menantikan sang juru selamat, tetapi tidak mengimani itu sebagai kebenaran yang mereka tahu sang juru selamat akan datang. Tetapi dalam versi mereka, sehingga mereka menolak ketika Yesus lahir di kandang domba. Mereka menolak ketika Yesus itu tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Bapak Ibu saudara terkasih, pengenalan yang benar, penantian yang benar, dan pada akhirnya kehidupan yang benar itu hanya terjadi jika kita memahami Alkitab sebagai kebenaran, mengimaninya, tidak mengolahnya dengan pikiran kita, tidak berusaha untuk memaksakan ataupun berusaha untuk mengerti seperti apa. Mengapa tidak seperti ini? Mengapa seperti ini? Jika itu adalah kehendak Tuhan, jika Tuhan berkenan melakukan memberikan kepenuhan kepada Yesus, maka haruskah kita mempertanyakan, kenapa harus lahir di kandang domba? Mengapa harus lahir di tempat yang hina? Mengapa Yesus tidak lahir dalam tahta kerajaan yang sangat luar biasa? Itulah berarti kehendak Tuhan. Oleh karena itu, pelayanan Yesus juga harus kita imani sebagai kebenaran. Ini tidak hanya tentang rencana Allah, bahwa Allah ingin menunjukkan dirinya berkuasa, tetapi kehadiran Yesus itu adalah untuk keselamatan manusia. Oleh karena itu, ketika Yesus membuat perumpamaan tentang pokok anggur, Yesus adalah pokoknya dan kita adalah cabangnya, kita adalah dahannya yang akan berbuah. Itu mau menggambarkan kepenuhan Allah itu, gambaran Allah itu tidak hanya terlihat dalam diri Yesus. Setiap orang, setiap manusia yang diciptakan Tuhan pun seharusnya menunjukkan gambaran Allah. Itulah bukti kita sedang menantikan sang juru selamat.
agar kiranya kita tidak berbeda dengan Yesus. Kita menantikan Sang Juru Selamat yang lahir di kandang domba, tetapi kita hadir dengan kemegahan, kita hadir dengan sifat duniawi yang tidak bisa kita ubah. Orang yang menantikan Yesus berarti orang yang mau merendahkan hati, orang yang mau menerima kebenaran itu, seperti orang Majus. Tapi kita jangan seperti orang Farisi. Mereka menantikan Yesus tetapi dengan kepintaran mereka yang luar biasa, dengan pikiran mereka yang tidak terkalahkan, sehingga Yesus dan mereka selalu berbeda. Dari awal sampai akhir tidak ada pertobatan. Bapak Ibu saudara terkasih, kita menantikan Yesus akan datang kedua kalinya. Tapi sekarang kita sudah menghidupinya, kita sudah mengenal jalan kebenaran itu. Mari Alkitab ini jangan berbeda dengan kita. Mari jalan kebenaran itu jangan berbeda dengan kita. Seakan-akan seperti minyak dan air susu yang selalu berbeda ngambil jalan masing-masing. Tetapi biarlah kita menyatu dengan firman itu. Biarlah kita menyatu dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Demikianlah penantian itu akan menjadi penantian yang benar. Kita mengenal Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai rencana Allah, dan kita juga menyadari itu untuk kebaikan kita. Maka mari menghidupi firman Tuhan agar kiranya kita tetap sebagai gambaran Allah sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan kami menantikan keselamatan hanya daripadamu. Kami menghidupi firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.